Let's go. Go. Okay, make a. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jani. Dia sedang menonton sebuah film. Lalu dia pun mengambil sebuah mainan. Ya, kalian tahulah itu mainan apa. Dia pun memasukkan mainan itu ke lubang surganya. Saat sedang lagi enak-enaknya, tak lama kemudian ayah dan adiknya pun datang. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Lalu datang kakek dan neneknya yang membawa kue ulang tahun. Lalu ada seekor anjing yang menarik selimut dari wanita itu yang membuat mainan itu pun terbang ke atas dan jatuh tepat di sebuah kue. Let's begin. Dan film pun dimulai. Ya, kali ini kita bakal membahas film yang berjudul Not Another Teen Movie yang dirilis tahun nggak tahu tahun berapa ya, pokoknya tonton aja lah. Dan setelah kejadian tadi, Shin pun berpindah ke sekolah SMU yang bernama John Hughes. Lalu terlihat Jani dan adiknya yang sedang diantar ayahnya ke sekolah itu. Setelah mengantar mereka berdua, datanglah cowok ya bisa dibilang cowok yang sangat populer lah di sekolah itu. Cowok ini bernama Jack Wyler. Lalu terlihat Jani yang didatangi oleh seorang pria yang menyukainya dan memberi sebuah kado ulang tahun untuk Jane. Lalu terlihat 3 orang pria yang melihat sebuah wanita yang bernama Amanda Baker. Mereka bertiga sepertinya sangat menyukai wanita ini. Scene pun kembali berpindah ke Jack, di mana dia di situ didatangi oleh pacarnya. Ya, pacarnya Jack ini yang ingin berbicara dengannya. Dan mereka pun berbicara. Di mana di situ Jack diputusin sama pacarnya karena pacarnya itu sudah menemukan cowok baru. Lalu balik lagi ke Jani yang sedang melukis. Ya, walaupun terlihat asal-asalan saat melukisnya, tapi kok hasilnya bagus gitu. Dan dia pun dipanggil ke kantor untuk melapor. Saat sudah sampai di kantor, dia disuruh untuk mengantar siswi baru ke kelasnya. Kembali ke Jack, dia membuat taruhan dengan Austin karena sebelumnya dia diputusin oleh pacarnya. Mereka membuat taruhan agar Jack bisa mencari pacar baru. Mereka pun mulai mencari cewek yang tepat untuk taruhannya itu. Dan ketemulah Jani ini untuk taruhannya tersebut. Kembali lagi ke 3 orang ini, di mana mereka berencana untuk mengintip para gadis yang sedang berganti pakaian. Lalu saat di kelas, cowok yang menyukai Jani ini sedang membacakan puisi untuk Jani. Saat mereka sedang mengintip cewek yang sedang berak ini, tiba-tiba bangunannya runtuh tepat ke kelas Jani yang membuat mereka tersiram kotoran. Sumpah adegan ini konyol banget. Saat sedang di kantin, Jack mulai menjalankan rencananya untuk mendekati Jani. Lalu berpindah ke Jack yang sedang bermain football. Dia teringat masa lalunya saat dia sedang bermain. Pelatih sudah menyuruhnya untuk tidak mengoper ke pemain yang bernama Merty. Akan tetapi Jack ini malah mengoper bolanya kepada Merty. Merty berhasil menangkapnya, namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana di situ tubuhnya terbelah menjadi 2. Di situ Jack ingin bermain, namun setelah apa yang dilakukannya musim lalu, dia pun dilarang bermain oleh pelatih. Lalu saat malam hari terlihat Jani yang sedang tertidur, dan ayahnya pun menghampirinya. Lalu Jani pun mulai menceritakan tentang Jack kepada ayahnya, bahwa Jack ini ingin mengajak dia keluar, dan ayahnya pun menyetujuinya. Kembali ke Jack, di mana dia meminta bantuan ke saudarinya untuk mendekati Jani. Saudarinya ingin membantunya, tapi dengan suatu harga. Awalnya Jack menolak, tapi dengan sangat terpaksa dia pun mau melakukannya. Pertama yang harus dilakukan Jack adalah untuk mendapatkan kepercayaannya. Kedua adalah dengan membuatnya merasa spesial dengan menyanyikan lagu. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan sentuhannya, namun sepertinya itu tidak berjalan mulus dan Jani pergi meninggalkannya. Hungry? I don't like Sunday. Lalu Jack mengajak Jani untuk pergi ke pesta, tapi dia tidak mau karena penampilannya itu. Beruntung Jack membawa saudarinya yang siap merubah penampilan Jani. Dan setelah dirubah, ternyata Jani ini sangat cantik, yang membuat Jack, ayah, dan adiknya itu tercengok. Namun sialnya dia harus terjatuh akibat anak tangga yang sudah rewot itu.
Malam hari pun tiba. Mereka semua pun pergi ke pesta dengan menggunakan mobil yang letaknya tidak jauh dari sana. Dan mereka bertiga ini mencari Amanda. Hingga saat Amanda muncul, semua pun menjadi terdiam. Lalu ada orang berkulit hitam yang menyapa orang berkulit hitam karena dia tidak terima ada orang selain dia yang berkulit hitam di sini. Dan juga adiknya Jack yang ingin mengajari seks kepada nenek-nenek. Terlihat Jani yang sedang mabuk lalu terjun ke kolam renang. Dan dia pun diledek oleh mantan pacarnya Jack yang membuatnya menangis. Lalu ada orang yang bertepuk tangan atas kejadian itu, tapi tidak ada yang menyambutnya. Lalu Jack menghampiri Jani di rumahnya yang sedang melukis lukisan ibunya. Dia bercerita kepada Jack bahwa ibunya sudah meninggal sejak dia kecil akibat kanker yang dialaminya. Lalu dia juga ingin pergi ke Paris, tapi tidak mempunyai biaya untuk pergi ke sana. Dan Jack bilang bahwa orang tuanya akan memberikan beasiswa untuk gadis yang tak bisa masuk ke sekolah kesenian. Esok harinya, kembali ke sekolah, Jack ingin mengajak Jani untuk menonton pertandingan futbalnya. Dan pertandingan pun dimulai. Di situ terlihat Reggie Ray yang sudah kekeliengan akibat geger otaknya. Pelatih tetap memaksa dia untuk bermain karena tidak mau memainkan Jack Wyler akibat masa lalu yang dibuatnya. Akhirnya pelatih tidak punya pilihan lain selain memainkan Jack dan Jack kembali teringat masa lalunya. Lalu ada seseorang yang memberikan motivasi kepadanya dan dia pun kembali bersemangat untuk bermain. Ketika dia bermain, lemparan bolanya itu pun malah kembali mengenai Reggie Ray yang membuatnya kembali pingsan. Dan lagi-lagi ada yang tepuk tangan, tapi masih sama, tidak ada yang menyambutnya. Saat sudah selesai pertandingan, Jani mencoba untuk menghibur Jack. Dan datang Austin yang bilang kepada Jani kalau Jack hanya taruhan dengannya. Seketika itu juga Jani kecewa dan pergi meninggalkannya. Malam harinya, mereka kembali ke sebuah pesta dengan diiringi sebuah lagu. Dan di dalam pesta, adiknya Jani akhirnya berhasil memberikan surat kepada Amanda yang diisi surat itu mengajaknya untuk ML. Lalu mereka semua berdansa. Terlihat Jani yang cemburu karena melihat Jack berdansa dengan perempuan lain. Dan di pesta itu, Jack menjadi raja pesta. Dan saat diumumkan siapa ratu pestanya, mantan pacarnya Jack sudah kepedean karena menganggap dia akan menjadi ratu pesta. Namun saat diumumkan ternyata Sri. Dan yang menjadi ratu pesta adalah dua orang kembar, dan itu sangat tidak disangka. Dan raja dan ratu itu pun berdansa, yang membuat Jani kembali cemburu kepada Jack, dan pergi dari tempat itu. Jack mencoba mengejarnya hingga sampai di sebuah motel, namun saat sudah sampai di kamar, ternyata Jani tidak ada di sana. Tetapi hanya ada Austin dan mantan pacarnya Jack, dan juga ada pacar mantannya pacarnya Jack. That's for taking Janie to the prom. That's for hurting Janie at Preston's party. That's for being really weird. I don't know what that was for. Lalu Jack pergi ke rumahnya Jani, tapi hanya ada ayahnya di sana. Dan Jack bertanya kepada ayahnya, kemana Jani pergi? Dan ayahnya bilang ke bandara dan Paris, dan Jack langsung pergi dari tempat itu. Dan saat sudah sampai di bandara, ternyata antriannya sangat panjang. Dan dia memberitahu ke semua orang kalau ada gadis masuk ke pesawat pergi ke Paris yang dia cintai. Jika dia tidak pergi ke sana tepat waktu dan mengatakan perasaannya, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi. Dan seketika itu juga mereka semua mengalah dan memberikan Jack masuk. Oh, Carol, just go. Ketika sudah di dalam, akhirnya Jack berhasil menemukan Jani dan mulai mengatakan perasaannya. Dan film pun ditutup dengan mereka berdua yang saling berciuman. Dan ada orang tepuk tangan lagi. Tetapi kali ini dia gagal karena orang yang mendahulunya. This is it. The right moment.